Ada yang bermohon doa kepada Allah. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, dan anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Surah Al-Baqarah ayat 201. Jamaah asar yang dimuliakan Allah, kita baru saja selesai melaksanakan 2 hari raya Idul Fitri, pelatihan jasmani, rohani, mental, spiritual, lahir dan batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Dan pelatihan ini langsung dinilai oleh Allah. Inilah ibadah yang utama di muka bumi. Kemudian telah mengantarkan kita kepada fitrah. Setelah itu kita juga telah selesai pula melaksanakan hari raya Haji atau hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Dan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa kita sedang menampaki jalan menuju ridha Allah. Jamaah besar yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya apa yang disyariatkan oleh Allah itu memberikan isyarat-isyarat serta simbol-simbol kepada kita. Di antaranya tawaf, berarti kita sedang bertawaf menuju jalan ridha Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan tawaf itu kita pahami secara syariat memang mengelilingi Ka'bah sebagai pusat inti tauhid sebanyak 7 kali putaran, sambil membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan tawaf itu dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Dan 7 kali putaran itu memberikan isyarat kepada kita bahwa kita sedang menuju jalan ridha Allah dalam 7 hari berulang-ulang. Hari ini katakanlah hari Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kembali. Begitulah perjalanan kehidupan yang kita lalui dalam 7 hari berulang-ulang. Dalam 7 hari berulang-ulang itu ternyata kita ditemui dengan dinamika kehidupan. Ada yang mudah, ada sulit, ada beriman, ada kafir, ada lurus pikirannya, ada bengkok, ada baik akhlaknya, ada buruk, ada yang jujur kita temui dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang penipu, ada yang lemah lembut tapi tidak sedikit yang garang. Anak-anak pun begitu, masyarakat kebanyakan juga kita temui seperti itu. Inilah yang diingatkan kepada kita, fa inna tasarrufaz zaman ajibatun fa yauman tara yusran wa yauman tara usra. Sesungguhnya perputaran roda zaman yang kita lalui itu ada yang di satu saat ada yang menyenangkan kita, tapi di saat lain akan mengalami kesulitan kepada kita. Dia tidak ada yang tetap. Al-alam mutaghayyir, alam itu berubah-ubah. Maka tuntunan agama mengajarkan kepada kita, bingkailah tawaf kita menuju ridha Allah dengan jalan siratal mustaqim. Dengan apa membingkainya? Ini sejalan dengan doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah, dan sejalan pula dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Rasulullah. Doa itu sering kita baca. Di antaranya, Allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr.
Ya Allah, ya Tuanku, perbaikilah bagiku agamaku, karena di dalamnya ada tuntunan kehidupanku, ada pegangan, ada pedoman. Ya Allah, ya Tuanku, perbaikilah bagiku duniaku, karena di dalamnya ada penghidupanku. Ya Allah, ya Tuanku, perbaikilah bagiku akhiratku, karena ia adalah tempat pulang kembaliku. Ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah kehidupan dunia sebagai penambah amal kebaikan yang Engkau ridhoi, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus yang tidak Engkau ridhoi. Sejalan dengan 3 pesan Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqi hasanin. Rasulullah pesankan kepada kita 3 hal dalam menapaki kehidupan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, tempat dan zaman. Kemudian iringilah kekilapan, kesalahan, kejahatan yang kita lakukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kejahatan itu dihapuskan. Dan berusahalah bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperbaiki agama kita. Karena memang tuntunan ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina ammatuhum wa qulul hamdulillah. Agama itu nasihat. Bagi siapa ya Rasulullah? Ya bagi Allah, karena Allah menurunkan tuntunannya. Bagi Rasulnya, ada Rasul sebagai uswatun hasanah. Bagi kitabnya, ada kitab sebagai pedoman sepanjang kehidupan kita. Kemudian bagi orang yang mau tunduk dan patuh, mereka mengucapkan alhamdulillah. Ketika mereka mau, insya Allah mereka berada dalam agama yang diridhoi. Sehingga kita juga diingatkan oleh orang-orang yang soleh. I'lam, ketahuilah olehmu, rahimakallah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Semoga Allah memberkati kita, memberi rahmat kepada kita. Kapan Allah akan memberi rahmat kepada kita? Maka diwajibkan kepada kita untuk mempelajari 4 perkara agama itu. Apa yang 4 perkara? Al-ula al-ilmu. Yang pertama memang ilmu itu sendiri. Apa dia ilmu itu? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Kita berusaha memahami Allah itu sendiri. Ma'rifatullah, mengenal Allah dan ciptaannya, namanya tauhid rububiyah. Kemudian kita harus mengenal agama kita itu sendiri. Tidak ada lagi yang lebih sempurna agama yang diturunkan oleh Allah kecuali Al-Quran. Islamu ya'lu ala yu'ala alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Artinya perjalanan tawaf kita isilah dengan menuntun akal dengan agama. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang berilmu, jadilah kamu orang mengajarkan ilmu, jadilah kamu orang mendengar ilmu, jadilah kamu orang cinta ilmu, jangan menjadi kelompok yang kelima. Niscaya kamu akan sesat. Artinya di tengah menapaki tawaf menuju ridha Allah, sisihkan waktu kita tetap mempelajari agama. Kemudian as-tsaniyah al-amalu bih. Berusaha kita mengamalkannya. Berapa yang dapat kita amalkan, berapa yang dapat kita amalkan. Mati kita dalam keadaan itu, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, at-talisah ad-da'watu ilaih. Kita dakwahkan agama itu sendiri setidaknya kepada diri. Ibda' binafsih. Kalau sudah dimulai dari diri, mungkin keluarga mengikut. Sudah keluarga mengikut, mungkin tetangga ikut juga. Sampai kepada masyarakat. Tidak mungkin kita akan membentuk perubahan watak bangsa kalau tidak dimulai dari diri. Itu sudah banyak pepatah itu kita dengar. Yang keempat, ar-rabi'ah as-sabru ala azabih. Mari sabar kita dalam
menerima gangguan-gangguan untuk taat kepada Allah. Itu doa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku, karena di dalamnya ada tuntunan kehidupanku. Doa yang kedua, wa aslih li dunya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah bagiku duniaku, karena di dalamnya kita ada hidup di dalam dunia itu. Maka Allah sudah bentangkan kepada kita perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Sudah banyak kita dengar melalui pengajian. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth. Tapi kata Allah, zalika matahul hayatid dunya. Kami jadikan perhiasan keindahan, kecintaan bagi manusia. Perempuan-perempuan, anak-anak, kemudian harta benda yang bertumpuk berupa kuda pilihan, emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itu semua kata Allah. Kalau tidak hati-hati kita dengan tuntunan agama, itu hanya perhiasan dunia. Sudah banyak pula pemahaman yang kita pahami bahwa apa yang kita miliki itu pada hakikatnya titipan Allah. Ketika kita tidak gunakan pada jalan Allah, mati ketika itu, tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa hanya kain kapan, itu pun pemberian orang, sudah sering disampaikan itu. Mati awak tidak ada yang dibawa dapat. Nah, itu yang ayat yang sudah latah bagi kita mendengarnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, karib kerabatmu, harta kekayaan yang kamu kumpulkan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, rumah yang mewah engkau tempati, 8 kelompok itu lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasulnya, tidak terdingat beribadah lagi. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Maka tunggu sajalah ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? Kematian. Ketika yang 8 yang kita cari itu tidak kita gunakan pada Allah, tidak dapat membantu kita. Maka perjalanan taubat menuju reda Allah, jadikanlah semua yang dianugerahkan oleh Allah untuk mencari siratal mustaqim. Itu doa yang selalu kita baca setiap solat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kemudian. Kita sambungkan roh kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata kepada Engkau lah kami menyembah, dan semata-mata kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jangan abai. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa beri nikmat? Para nabi. Ghairil maghdubi alaihim, tidak jalan orang yang Engkau murkai. Siapa itu? Fir'aun, Sa'labah, banyak. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat, banyak yang sesat. Amin. Perkenankanlah ya Allah, mari tawaf menurut bingkai Al-Quranul Karim dan agama. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.